Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyiapkan skenario pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. KPU ingin memastikan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak 2020 tetap memenuhi protokol kesehatan sehingga tidak memicu penyebaran COVID-19. Uji publik rancangan peraturan KPU tentang pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota dalam kondisi bencana non-alam yang digelar KPU secara virtual diikuti Bawaslu, DKPP, perwakilan partai politik, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga terkait lainnya. Uji publik PKPU ini dilakukan untuk menampung masukan dari berbagai pihak agar pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 bisa berjalan dengan baik sesuai protokol kesehatan. Di antara skenario pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak 2020 yang tertera dalam rancangan PKPU Pemilu Kada tahun 2020 ini adalah KPU akan mendatangi pemilih positif COVID-19, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan orang dalam pemantauan atau ODP. Untuk pasien COVID-19, KPU terkait akan membentuk KPPS yang terdiri dari 3 pegawai rumah sakit dengan mengenakan alat pelindung diri. Untuk kampanye langsung dibatasi hanya bisa diikuti 20 orang saja, itu pun wajib mematuhi protokol kesehatan. Calon kepala daerah tidak diperbolehkan menggelar kampanye dengan kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, konser musik, bazar, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Kampanye akbar hanya boleh dilakukan secara online, 2 kali untuk pemilihan gubernur dan hanya sekali untuk pemilihan bupati atau wali kota, serta dibatasi dari pukul 9 hingga 18.00 waktu setempat. KPU tetap akan menggelar debat terbuka paslon yang diselenggarakan di lembaga penyiaran publik dan swasta, namun tanpa dihadiri pendukung. Selain itu, anggota KPU daerah hingga petugas KPPS akan menjalani rapid test. Sementara pemilih bersuhu tubuh di atas 38 derajat dilarang ke TPS dan akan menyalurkan suara di tempat yang disediakan secara khusus. Bahwa hari pemungutan suara kan bergeser. Rencananya semula 23 September tahun 2020, kemudian bergeser rencananya pada 9 Desember 2020. Itu artinya kan ada perubahan waktu yang potensial juga, ada perubahan penduduk yang potensial jadi pemilih. Tentu saja hal ini juga menjadi bagian yang dipikirkan oleh KPU, bagaimana strategi termasuk supaya memajukan ya, ada kebijakan bahwa jumlah pemilih itu sebisa mungkin maksimal 500 pemilih dalam rangka penggunaan standar protokol COVID. Demi kesuksesan pelaksanaan pemilu daerah serentak ini, Ketua KPU Arief Budiman meminta dukungan semua pihak agar turut serta mengawasi terutama dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Terkait dengan regulasinya harus tidak bermasalah. Ya kami paham, karena kalau regulasinya masih punya ruang untuk dipermasalahkan, itu beresiko bagi kami. Ya. Yang kedua, pelaksanaan teknis di lapangan. Tadi beberapa memberi catatan, yakin nggak KPU apa yang diatur semuanya secara teknis dan detail itu bisa diterapkan di lapangan? Ya tentu KPU membutuhkan dukungan banyak pihak. Ya. Kalau itu hanya diharapkan kepada KPU, tentu hal yang cukup berat ya, bagi KPU. Kami membutuhkan peran serta dari banyak pihak untuk membuat hal teknis itu bisa diimplementasikan dengan baik. Sebelumnya Kemendagri, DPR, dan KPU telah menyepakati gelaran pemilu kepala daerah 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pemilu kepala daerah tahun 2020 ini dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tim Liputan, Metro TV.